Materi 4. Teori Belajar Behaviorism. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme memandang manusia dari sisi kata lain. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar hanya berdasarkan melatih refleks atau respon individu sahin, lahiria atau jasmania, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Meskipun demikian, behaviorisme tetap masih bisa diterima karena beberapa konsep yang dikembangkan terbukti berhasil dan menimbulkan dampak positif dalam belajar. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme: A.P.L. Tardik, Ivan Petrovich Pavlov, J.B. Watson, Clark Hell, B.F. Skinner. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori behaviorisme memandang pengetahuan secara objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan sudah tertata dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan. Kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan penguatan dari pendidik. Ketiga, teori behaviorisme dan pembelajaran sedikit memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan. Keempat, peserta didik dikendalikan oleh aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. Kelima, tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Keenam, evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon pasif, keterampilan, kelebihan dan kekurangan. Teori belajar behaviorisme. Pertama, teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran. Kedua, tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Ketiga, tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Beberapa kelebihan yang didapat dari teori belajar behaviorisme di antaranya yaitu: 1. Cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan bahasa asing. 3. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan.